ada nggak yang berbau kecurangan sejauh ini, Pak? Kalau sampai saat ini kami tidak melihat itu. Belum ditemukan. Jangan sampai. Iya. Karena memang kita umumkan daftar calon sementara itu meminta tanggapan dari masyarakat. Siapa tahu di antara calon ini punya latar belakang yang bermasalah atau ada hal lain. Betul. Yang kita harapkan partisipasi masyarakat di sana. Oke sahabat Ngobras, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini tim Ngobras Polres Katingan berdasarkan dengan keadaan atau situasional yang cukup memanas sudah saat ini. Bahasa saya memanas. Hari ini kita akan ngobrol asik bersama pakarnya tentunya berkaitan dengan masalah politik dan tentunya agenda di tahun 2024 kita pasti tahu semua. Baik, jika penasaran langsung kita sapa. Selamat pagi Pak Ketua KPU Kabupaten Katingan, Pak Subandi. Selamat pagi Pak. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak boleh datang di Ngobras. Ngobras ini merupakan ngobrol asik Pak. Iya. Gagasan dari Pak Kapolres kita, yang mana nanti kita akan berbincang-bincang, tentunya menyampaikan informasi yang bersifat untuk sosialisasi juga mengedukasi kepada masyarakat kita. Keterkaitannya tentunya dengan tugas pokok dan peran dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, yang mana saat ini dikomandoi oleh Bapak. Mohon izin saya menyebutkan nama Pak Subandi, Pak. Boleh. Betul ya Pak ya? Betul ya. Takut salah. Jadi ngobrol asik ini memang kita santai aja. Iya. Baik. Oke. Sebagai pembukaan awal, tentunya mungkin ada banyak masyarakat Katingan yang belum tahu, tapi saya yakin sudah sangat familiar Pak Subandi. Namun tidak salahnya untuk menyapa sahabat Ngobras dulu Pak, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobras yang saya hormati, saya cintai. Sebagaimana disampaikan tadi, nama saya Subandi. Betul. Saya di KPU ini kurang lebih hampir 10 tahun. Satu dekade. Dan insya Allah Agustus ini akan selesai gitu. Selama di KPU ini memang ada banyak hal pelajaran yang saya dapatkan dan kemudian mengasihkan sebetulnya, karena sama seperti bapak-bapak di sini, bapak-bapak pihak kepolisian melayani. Gitu. Betul. Apalagi menghadapi ini saat yang saya bilang tadi mulai memanas situasi ini, Pak. Betul. Baik, itu perkenalan singkat Pak ya, kurang lebih 1 tahun sudah di KPU ya 10 Pak. 10 tahun Pak. Kalau untuk tahun. Menjabat sebagai ketua sendiri? Kalau menjabat sebagai ketua sendiri saya kurang lebih hampir 4 tahun Pak. 4 tahun berjalan. 4 tahun. Dan Agustus nanti akan mengakhiri jabatan gitu. Oke. Artinya ada pergantian nanti Pak? Oh iya betul, nanti akan ada pergantian. Dan saat ini dari KPRI sudah melakukan seleksi ini. Oke. Seleksi anggota KPU untuk periode 5 tahun berikutnya. Dan saat ini sudah ke tahap kedua. Ada berapa calon Bapak, mohon izin? Pada saat verifikasi administrasi kemarin ada 26 calon. Kemudian sudah dilakukan tes CAT dengan psikologi. Terakhir kemarin sisa 17. Termasuk Bapak sendiri? Saya enggak lagi. Karena memang di ketentuan itu 2 periode enggak bisa. Udah 2 periode. 2 periode. Artinya ada transisi Pak ya. Betul. Pergantian. Baik, luar biasa. Dan kedepannya pun kita mendoakan semoga yang terpilih itu yang terbaik untuk memimpin KPU Kabupaten Katingan. Nah, terkait dengan KPU sendiri Pak, karena memang kita berbicara, namun karena ngobrol asik, nah, tidak terlepas dari materi kita yang nantinya akan mengedukasi dan menginformasi kepada masyarakat kita.
Apa sih KPU itu? Nah, itu yang pertama. Mungkin bagi kita pribadi sudah banyak tahu, tidak asing lagi, tetapi perlu kita menyampaikan ini. Dan apa tugas pokoknya? Baik, terima kasih. Namun sebelum itu, karena hari ini itu di KPU RI mungkin sedang dilaksanakan pelantikan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Oke. Jadi ada incumbent, ada 3 incumbent yang kembali, ada 2 yang baru. Oke. Tapi kelima-limanya itu latar belakangnya dari penyelenggara juga sebetulnya. Baik. Kita ucapkan selamat Ya. untuk beliau-beliau, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada yang sebelumnya yang sudah ada. KPU itu sendiri adalah sebuah lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan independen sebetulnya. Jadi dia tidak terikat dengan eksekutif maupun legislatif dalam kegiatannya, karena memang tugas utamanya adalah untuk menyelenggarakan Penyelenggara gitu, Pak ya. penyelenggara pemilihan umum, baik pemilihan umum maupun pemilihan. Karena ada dua istilah. Kalau pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPRD, DPR RI, DPRD provinsi, itu DPD dan presiden wakil presiden. Itu dinamakan pemilihan umum. Tapi kalau dia dinamakan pemilihan, dia memilih kepala daerah, pilkada. Kalau kita kenal sekarang itu pilkada. Itu tugas pokoknya itu. Baik. Artinya sebagai sebuah lembaga independen selaku penyelenggara dari pemilu, dan boleh kita simpulkan pemilihan tadi pilkada gitu. Iya. Kalau pemilu ini untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, meliputi juga DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD juga Pak ya tentunya. DPD juga. Baik. Nah, itu sahabat ngobras perlu kita ketahui bersama. Dan yang menarik akan kita bahas hari ini tentunya berkaitan dengan pentahapan. Betul. Berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, kalau saya tidak salah Pak ya. Iya. Artinya ini menentukan masalah pentahapan. Nah, ini bagaimana nih Pak, bisa dijelaskan dari proses awal hingga sekarang? Dari proses awal memang untuk tingkat kabupaten sendiri, kita berbicara tingkat kabupaten kita Katingan ini. Sesuai dengan tadi sudah disampaikan PKPU 3 nomor 3 tahun 2022 itu tentang tahapan jadwal. Kita untuk kegiatan pemilu ini sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kita lalui dan sedang kita laksanakan ini. Yang pertama yang sudah dilaksanakan adalah rekrutmen badan ad hoc. Penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa. Kalau di tingkat kecamatan itu disebut panitia pemilihan kecamatan, PPK. Kemudian di tingkat desa kelurahan itu disebut panitia pemungutan suara, PPS. Itu sudah kita laksanakan dari bulan Oktober sampai Desember rekrutmennya, dan bulan Januari kemarin, Januari 2023 sudah kita lantik yang masa kerjanya sampai dengan 4 April 2024 nanti. Yang kedua yang juga sudah kita laksanakan dan sedang ini adalah pemutahiran data pemilih. Pemutaran data pemilih ini sudah dilaksanakan pencocokan dan penelitian, sudah juga kita tetapkan daftar pemilih sementara, dan terakhir kemarin tanggal 12 sudah kita tetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Jadi untuk data pemilih sementara kita
saat ini ada 124.066 orang dengan jumlah TPS kita 521. Nah, saat ini sedang pada tahapan pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih itu. Nanti tanggal 1-2 Juni itu penetapan rekapitulasi di tingkat PPS, kemudian tanggal 3-4 itu di tingkat PPK-nya. Lalu nanti penetapan daftar pemilih ini menjadi daftar pemilih tetap itu tanggal 21 Juni 2023 ini. Kemudian yang krusial juga yang sudah dan sedang kita laksanakan yaitu proses pengajuan bakal calon anggota DPR. Untuk pengajuan pendaftaran bakal calon sudah dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 14 Mei bulan 2023 ini. Nah, alhamdulillah sudah kita lewati dan saat ini sedang dalam proses verifikasi administrasi. Dari 18 partai politik yang ditetapkan oleh KPU RI menjadi peserta pemilu, di Katingan ini yang mengajukan calonnya itu ada 16 partai. Dari 18 partai itu ada 16 partai khusus yang di Katingan, Pak, khusus yang di Katingan. Nah, dari 16 partai itu sudah mengajukan daftar calonnya. Itu, kalau total semua itu ada 367 orang untuk calon. Untuk calon ya, dari 16 partai ini. Dari 16 partai itu. Artinya antusias minat gitu ya, Pak ya. Iya. Sebagai bakal calon ini cukup tinggi gitu. Cukup tinggi, luar biasa. Kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, persentasenya naik atau turun dari bakal calon ini kalau boleh dikatakan, Pak? Tidak bisa dilihat dengan naik turunnya karena dia memang mengikuti partai, mengikuti jumlah partainya. Iya. Kalau sebelumnya itu kan ada 16 partai, sekarang kan menjadi 18 kan gitu. Tapi pada dasarnya tetap 16 dikatakan. Ya, tetap 16. Tapi kalau melihat rata-ratanya ini ya hampir sama saja sebetulnya. Tidak ada kenaikan karena memang gini, kita ini kan ada 3 daerah pemilihan. Ya, 3 dapil. 3 daerah pemilihan Katingan 1, Katingan 2 dan Katingan 3. Jadi ketiga dapil itu misalnya di Katingan 1 itu kan memperebutkan 10 kursi. Jadi setiap partai politik itu berhak mencalonkan 10 orang di tiap dapil. 100% di tiap dapilnya itu. Artinya kuota itu memang terpenuhi semua gitu, Pak. Terpenuhi semua. Baik. Apakah sudah verifikasi, Pak, untuk ini? Sedang dilakukan, Pak. Saat ini sedang dalam proses dan dilakukan oleh teman-teman dari tim teknis. Proses verifikasi ini dilakukan sampai dengan tanggal 23 Juni. 23 Juni, kemudian tanggal 24, 25 Juni itu kita akan menyampaikan ke partai politik dari hasil verifikasi kita itu kekurangannya apa saja. Iya, betul. Nah, kemudian mereka kembali melengkapi berkas dan mengupload berkas dari tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli. Itu. Kita tunggu aja dan mudah-mudahan berkas mereka lengkap semua. Amin. Itu harapan supaya KPU juga tidak terlalu ini, Pak. Dipastikan pasti sangat sibuk gitu kan dari KPU sendiri karena memang ya penyelenggara memang di situ lah.
seiring dengan itu juga mungkin KPU bersinergi dengan Bawaslu gitu Pak ya, Betul, selaku betul. lembaga pengawas dari pelaksanaan pemilu gitu ya. Karena mohon izin Pak Ketua Bawaslu sudah pernah kita undang juga di sini. Iya. Jadi inilah bagian dari sinergis kita, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena kita tahu di media sosial perkembangan masalah politik ini sangat cepat. Nah, dengan kehadiran Bapak langsung menjelaskan, bahkan tadi pentahapan sudah sampai di situ, saya pikir belum selesai itu Pak ya. Masih belum. Nah, demikian bisa kita lanjutkan Pak, supaya memang clear sampai akhir, supaya masyarakat kita mengetahui. Iya. Kalau pentahapan pemutakhiran tadi sudah kita sampaikan, Ya, jadi tanggal 21 Juni akan ditetapkan daftar pemilih tetapnya. Nah, untuk pencalonan ini tadi saya sampaikan nanti tanggal 26 sampai 9 Juli mereka akan melakukan perbaikan. Ya. Kemudian tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus enggak salah itu penetapan daftar pemilih sementara, daftar calon sementara. Ya. Kita umumkan lagi, kemudian kita minta. Nah, di sana ada peran masyarakat. Kita umumkan daftar calon sementara itu, meminta tanggapan dari masyarakat. Siapa tahu di antara calon ini punya latar belakang yang bermasalah atau ada hal lain. Betul. Yang kita harapkan partisipasi masyarakat di sana. Dari kalau ada tanggapan masyarakat itu maka akan kita tindak lanjuti. Nah, di sana nanti memang peran koordinasi harus kami lakukan itu. Setelah itu selesai, nah di dalam proses DCS itu tentu saja nanti ada calon yang tidak memenuhi syarat. Maka dari partai politik kita buka kesempatan untuk mengganti calon tersebut. Dengan durasi waktu berapa lama Pak? Durasi waktunya sekitar kalau proses penggantiannya itu sekitar 1 minggu dia. Ya, harapan kita ya jangan ada yang bermasalah. Iya, jangan ada yang bermasalah. Nanti penetapan daftar calon sementara itu menjadi daftar calon tetap itu paling lambat tanggal 13 November 2023. Setelah 3 hari berikut akan dilakukan mulai kampanye biasanya. Dan kampanye tidak seperti pemilu tahun 2019 yang jangka waktunya panjang. Ini agak singkat, 75 hari saja. 75 hari. Perbedaannya kenapa ini Pak? Karena memang permintaan sebetulnya, permintaan juga dari partai politik melewati anggota dewan di pusat supaya durasinya itu dipersingkat sebetulnya. Terhitung sudah dengan masa tenangnya. Masa tenang itu 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kan pemungutan suara tanggal 14 Februari. Ini udah diingat nih Pak. Iya. Valentine Day. Oke, baik. Saya lebih ke masa kampanye tadi Pak, pentahapan ke situ. Itu mulai dari bulan apa? Tanggal berapa? Dia itu 3 hari setelah penetapan. Berarti sekitar tanggal 7 November. 17 November maksud saya, 17 November sampai dengan 3 hari sebelum hari pemungutan suara. 14 berarti tanggal 11 itu ya. Oke. Tanggal 11 Februari. Itu tahapan proses kampanyenya. Dan di masa-masa itu baik terbuka dan tertutup gitu Pak ya. Nah, itu kita prosesnya, sifatnya. Iya. Iya, sifatnya
Ada pertemuan terbuka, ada pertemuan tertutup itu. Untuk kampanye ini. Iya, bukan prosesnya, tapi pertemuan terbuka, Iya. tertutup. Metodenya mungkin metodenya, ya, oke. iya metodenya. Dan ini akan menyibukkan rekan-rekan dari Bawaslu tentu. Oh iya, pasti. Karena memang di sana peran Bawaslu yang luar biasa. Tentunya juga melibatkan semua stakeholder, masyarakat, kepolisian, TNI, Polri, KPU juga. Inilah bagian memang tugas kita bersama-sama ke depannya, Pak ya. Betul, untuk menciptakan pemilu yang benar-benar jujur, berkeadilan gitu, Pak ya. Nah, kita sudah tahu bahwa hari H-nya kalau biasanya kita bilang kan pestanya itu adalah tanggal 14 Februari 2024. Kemudian proses selanjutnya, Pak, pentahapan selanjutnya setelah ini dilaksanakan, penghitungan suara sampai pada penetapan calon terpilih. Kalau KPU itu pekerjaannya sampai dengan penetapan calon terpilih, sampai dengan penetapan calon terpilih saja sebetulnya. Nanti proses itu akan kita serahkan kepada pemerintah mengenai pelantikan dan lain sebagainya. Proses berikutnya KPU akan melanjutkan lagi proses pemilihan kepala daerah, pilkada jadinya. Karena pilkada itu kan dilaksanakan 27 November. Kalau boleh tahu Pak, penetapan sekitar bulan apa, tanggal berapa? Penetapan itu Februari. Kalau di KPU Kabupaten itu bulan Maret. Bulan Maret itu sudah penetapan hasil perolehan suaranya. Nah, dari hasil penetapan hasil perolehan suara itu sebetulnya ada kesempatan bagi partai politik untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah menerima atau tidak. Nah, kalau dia tidak menerima maka akan ada proses di MK. Maka penetapan calon terpilih nanti setelah putusan MK. Tapi kalau dia tidak menerima, kalau semuanya clear saja, sekitar bulan April sudah ada penetapan calon terpilih. Artinya kalau sudah penetapan, tugas KPU selesai sampai di situ. Di situ. Baik. Nah, itu dia sahabat Ngobras, masyarakat Kabupaten Katingan terkait dengan tugas pokok dan penyampaian pentahapan. Ini informasi penting untuk kita ketahui bersama, supaya nanti dalam pelaksanaannya kita tidak salah dan tidak ada kecurangan. Itu harapan kita, Pak ya. Iya, harapan kita. Sebelum kita akhiri, Pak, singkat saja, selaku Ketua KPU, kami memberikan kesempatan untuk memberikan himbauan atau edukasi kepada masyarakat kita terkait dengan baik itu sekarang pentahapannya hingga pelaksanaannya dan sampai penetapan nanti. Silakan Pak. Sebelum ke sana mungkin ada kelupaan ini, ada informasi sebetulnya silakan, yang Pak. Juga penting. KPU itu sudah melaksanakan program kirap pemilu. Kirap pemilu yang kalau di jalur kita ini sudah startnya dari Kalimantan Barat. Di mana setiap kabupaten akan dikunjungi dengan membawa 16 bendera itu. Saat ini di Kalimantan Tengah sudah berada di Kabupaten Seruyan. Bendera partai ini. 18 bendera partai itu di Seruyan. Kemudian nanti setelah di Seruyan itu akan ke Kotim. Nah, kita nanti akan menerima bendera itu di Katingan tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni 2023 ini. Nah, ini selaku penyelenggara dalam artian pusat, KPU pusat atau gimana? KPU pusat. Jadi bendera itu akan nanti terakhir dia akan ketemu karena dia ada beberapa titik gitu. Nah, kegiatan kita itu nanti pada saat menerima bendera ini akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Akan dilakukan konvoi kirap,
kemudian sosialisasi dan lain sebagainya. Karena kita diberi waktu 1 minggu. Iya. Bendera itu di Katingan, kita akan harus melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Nah, itu tugas kita ke depan yang juga ini. Jadi nggak salah dong Ngobras ngundang hari ini. Oh iya. Jadi sekalian masyarakat supaya tahu. Iya, nanti karena memang ada Harapannya masyarakat bisa hadir gitu kan. iya, paling tidak karena kita akan lakukan apa namanya Sopos itu, kemudian ke beberapa titik juga, ke beberapa kecamatan juga nantinya. Yang menyentuh dari Katingan ini Pak. Iya, yang menyentuh dari Katingan ini. Bertahan berapa lama? Kira-kira Pak? 1 hari atau Di Katingan? ya Di Katingan memang di tiap kabupaten itu ditetapkan 7 hari. 7 hari. 7 hari. Jadi ada kegiatan misalnya nanti ada rencana ke Kerengpangi, ke Katingan Tengah gitu. Memang timeline-nya waktunya 7 hari Pak. 7 hari Kirap semua. itu di Kabupaten Katingan, masing-masing kabupaten. Masing-masing kabupaten. Artinya setelah 7 hari bergeser lagi. Iya betul. Baik. Oke Pak. Itu informasi dan ini nanti memang kami akan berkoordinasi ini kepada semua pihak untuk kelancaran kegiatan ini. Kembali ke harapan tadi, yang pertama saat ini sedang proses pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih. Oleh karena itu kami berharap kepada semua masyarakat kita untuk mencermati dan melihat, karena memang itu kita tempel di tempat-tempat strategis untuk melihat data-data itu, baik nama, alamat dan lain sebagainya. Siapa tahu masih ada kesalahan dan masih ada yang tertinggal. Betul. Nah ini masih ada kesempatan bagi kita sebelum penetapan di PPS nantinya tanggal 1 sampai 2. Yang kedua, kegiatan pemilu ini kan adalah kegiatan kalau dikatakan itu kan pesta besarnya rakyat sebetulnya. Hajatan rakyat. Hajatan rakyat. Kalau kata ketua Bawaslu. Oh iya. Hajatan rakyat. rakyat. Oleh karena itu memang tugas kami lewat daftar pemilih itu memastikan semuanya bisa terakomodir untuk bisa mengikuti hajatan itu. Itu tugas utama kami. Setelah itu, pada saat pemilihan nanti, maka tugas masyarakatlah untuk menentukan arah bangsa ini kemana. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak sangat kita harapkan. Dan mudah-mudahan tingkat partisipasi kita ke depan akan naik lagi gitu. Bergelora gitu Pak. Semangat. Bersemangat. Nggak lama kok datang coblos gitu kan. Oh iya, tidak sampai 5 menit. Jadi karena kita menentukan untuk negara kita. Intinya itu Pak ya. Iya. Nah. Karena ini ada hajatan 5 tahun sekali, maka menjadi penting bagi kita semua untuk terlibat di dalamnya, baik itu sebagai peserta pemilu, baik itu menjadi penyelenggara maupun nanti sebagai pemilih. Gitu. Kita berharap kondisi yang ada, yang sudah kita bangun ini bersama-sama, alhamdulillah 2019 aman, kemudian pemilihan gubernur 2020 aman. Kita berharap kedepannya tidak berkurang kondisi kita akan tetap kondusif, karena memang pilihan itu kan dari hati masing-masing dan bukan untuk dipertentangkan sebetulnya. Itu boleh berbeda kita, tapi pada saatnya nanti kembali bersatu. Betul. Di TPS aja yang berbeda kan, tapi keluar dari itu bersaudara semua. Betul Pak. Nah ini pesan pentingnya itu Pak. Artinya bukan hanya kami sebagai leading sektor masalah Kamtipmas
selaku Polri ini kan. Betul. Artinya semua komponen, semua stakeholder kita bersama-sama untuk menciptakan masalah keamanan dan ketertiban itu termasuk untuk mensukseskan dari pemilu ini yang secara jujur, adil dan tentunya kondusif. Itu harapan kita semua. Yang paling terpenting saat ini memang KPU sebagai penyelenggara tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat kami perlukan. Dan apabila ada hal yang memang sepertinya dalam penyelenggaraan ini ada yang di luar ketentuan, siapa tahu, karena kita kan manusia juga. Betul. Mohon kami secepatnya diingatkan, ditegur, gitu, supaya kita dalam penyelenggaraan ini berada dalam rel yang jelas, rel aturan yang jelas. Kami juga sangat berharap dukungan masyarakat, dukungan semua instansi dalam penyelenggaraan ini. Saya pikir itu. Oke, baik. Jadi menarik nih buat saya Pak, sebelum saya sedikit lah berkaitan dengan tanggung jawab kami selaku anggota Polri, khususnya Polres Katingan. Nah, kalau boleh bertanya sedikit menohok nih, ada nggak yang berbau kecurangan sejauh ini Pak? Kalau sampai saat ini kami tidak melihat itu. Belum ditemukan. Jangan sampai. Iya. Karena memang kami kan fokus kepada bagaimana menyelenggarakan semua tahapan. Oke. Dan yang lebih jeli memang dari Bawaslu dan kepolisian. Ya. Artinya pun kalau itu ditemukan tentunya komponen ini saling berkoordinasi. Betul. Itu. Nah, betul. Kemudian kedua Pak, hal yang sangat penting juga menurut saya, apakah selaku ketua KPU khususnya Kabupaten Katingan, karena ini suhunya mulai panas, ada istilahnya intimidasi, ancaman bahkan? Alhamdulillah, saya hampir 10 tahun ini tidak ada arah yang ke sana. Ya. Karena saya meyakini itu koordinasi, komunikasi dan saling berinteraksi itu penting. Ada memang beberapa hal yang menyampaikan keberatan dan lain sebagainya secara langsung lewat media dan lain sebagainya, itu hal yang biasa, normatif saja. Betul. Tapi kalau ancaman apapun ya alhamdulillah tidak ada itu. Ya, inilah bentuk yang kita harapkan. Di samping memang kita sudah melaksanakan tugas pokok kita masing-masing sesuai dengan prosedur, sesuai dengan undang-undang, artinya masyarakat kita juga memiliki kesadaran hukum yang sangat tinggi sekarang. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU Kabupaten Katingan, Pak Subandi, atas waktunya. Semoga apapun yang kita bicarakan saat ini dapat memberikan informasi yang sangat positif untuk masyarakat khususnya Kabupaten Katingan, dan tentunya nanti dalam hajatan rakyat di tahun 2024 mudah diingat tanggal 14 Februari Valentine Day. Mari kita tentukan pilihan. Mohon maaf kalau kami netral Pak. Silahkan memilih pemimpin yang terbaik untuk bangsa kita. Betul. Itu harapan kita bersama, dan sama-sama kita sukseskan secara jujur, adil dan memelihara Kamtipmas yang kondusif. Sekali lagi saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dalam pembicaraan kita Pak Ketua, baik untuk pribadi ataupun lembaganya, dan kami sangat berterima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras Jaya. Jaya.